notabene bukan tempat untuk kebaikan. Ya, seperti apa? Seperti mau ke Kakus, mau ke Jamban, ya, Jamban atau Kakus, kita disunahkan untuk mendahului mendahulukan yang kiri. Masya Allah, ya. Ini tidak sekedar informasi yang menggambarkan, ya, yang menggambarkan identitas bagi ciri khas bagi orang Muslim, ya, tapi juga ada nilai-nilai positif yang baik, ya, bagi kita. Terutama apa kebaikan yang kita dapat, yaitu karena kita mengikuti sunnah. Ya, ngerti ya. Ini apik itu kok di apike sunnah. Lho. Nglakoni sunnah itu apik. Kalau dari sisi pandang kita, wah nek gawe iki enak kiwa, ya. Enak sisi yang seperti ini atau cara yang seperti ini, ya. Mungkin dari sudut pandang, ya, seseorang atau pribadi atau oknum-oknum, ya. Tapi karena kita melihat ada satu hal yang berbeda, karena ini adalah pandangan kita sebagai seorang Muslim, mengikuti arahan atau meniru, mencontoh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, ini adalah satu ibadah, ya, yang bisa berimbas pada ketaatan kita. Sakpira taati awake dhewe nang Gusti Rasul. Ya, bisa dilihat dari situ. Ya. Masya Allah. Wa anhu lan saking Sayyidina Ali kala cerita sapa Sayyidina Ali. Kala ngendika sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yamsi ahadukum fi na'lin wahidah. Ya, la yamsi ojo melaku sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fi na'lin wahidatin ing dalem sandal sang siji. Artinya jangan kalian berjalan menggunakan separuh sandal, separuh sepatu. Ya, sepasang sepatu itu kan dua, kanan kiri. Ya, ojo nggawe sisihan tok. Melaku nggawe sandal sisih. Sing sijine gak sandalan. Ya. Wal yu'alli wal ilhuma jami'an. Wal ilhuma jami'an, maka pergunakanlah sandal secara keseluruhan, ya. Au yahlahuma jami'an, atau ngelepas keduanya, ya. Ingat, kalau pakai sandal, pakai sepatu ojo sisih, maka gunakan kedua-duanya, kiwa tengen. Nek gak ngono cepot pisan. Mendisisan gak sandalan atau sekalian ndak sepatuan. Ya. Muttafaqun alaih. Nah ini hubungan kaitannya dengan kebiasaan dalam kehidupan ini apa? Ya normal wong. Ya, ini kan gitu. Ya, agama Islam ini agama yang normal. Ya, agama yang masuk retorika, logika, ya, dan macam-macam tuh, ya. Nalar, ya, yang nalare wong sing bener, nalare wong sing waras. Wong nek gawe sepatu, gawe sandal mesti sepasang. Ya ngono lho. Gawe sandal kok sisihan tok. Siji sandalan, sing kiwa sandalan, sing sebelah ngodok. Pasti membuat orang bertanya, ya, mempertanya-tanyakan, iki Surya, iku kok sandale sisian tok. Ya. Nek sing tanya rada bagus mungkin sandale ilang.
Mungkin sang siji sandale ilang. Mungkin Surya mlaku goleki sandale sing ilang. Ya. Mungkin kalau ini banyak orang yang tanya lagi, wah, mbok ya tuku gak ndek dhuwit iku paling sandal sisi digawe. Ya maklum lah orang menilai seperti itu. Yang lebih lagi ada yang nanya, oh wong sampel yuk, dianggap wong sampel. Wong nang kampus kok sepatuan sisi tok. Dianggap wong sampel. Ya. Nah, agama ini menjauhkan dari hal-hal yang demikian. Kalau kita tahu bahwa berprasangka itu dosa, ya. Tapi jangan menyebabkan menjadi orang supaya berprasangka. Ngono. Padha ambek apa itu analoginya seperti corona ini. Ya. Analoginya seperti corona. Banyak para ulama mengambil satu kalimat seperti ini. Kalau memang corona penyakit dan kamu sembuh, ya. Kalau orang sakit kena corona itu wajar, tapi janganlah dirimu menjadi penyebar corona. Maka diharapkan supaya kamu bijak untuk memakai pakaian minimal masker agar kamu tidak menjangkitkan orang menyebab jadi corona. Ini sebenarnya kalimat ini bijak, ya. Dan ini memang yang di Islam pun seperti itu. Nek awakmu gak kepingin gawe wong liya dosa, maka jangan menyebabkan kamu menjadi penyebab orang lain menjadi dosa. Benar? Kalau kamu tidak ingin orang lain itu menggosip, maka janganlah dirimu menjadi penyebab untuk digosipkan. Nek awakmu gak kepingin dirasani wong, maka jangan melakukan sesuatu sing garana wong ing liya ngrasani. Ya, Islam itu di situ sampai ukurannya, ya. Ya. Sakjane wong iku gak gelem ngilokno, gak gelem ngrasani. Aman-aman saja dalam hidupnya, tapi karena kamu tampil di hadapan dia yang menyebabkan dia ngrasani, paling wong iku ngrasani. Sehingga orang itu terciprat dosa. Ya, terciprat dosa. Sebabnya apa sih nyebabnya dosa? Ya mestinya melok dosa. Melok dosa. Nah, inilah saya kira hikmah daripada hadis ini itu janganlah kita menjadi penyebab terjadinya sesuatu orang melakukan pelanggaran atau dosa karena perbuatan kita yang dipandang oleh mereka karena kita melakukan sesuatu yang tidak normal. Nah, tidak normal. Tapi kalau dalam pandangan lain, dalam sisi kehidupan yang selalu berkembang dengan bahasa yang semakin hari semakin banyak digemari, itu ada istilah apa? Trending. Trend. Ya, trend. Fashionable. Dulu kamu kemana-mana ke kampus tidak mungkin akan mengenakan pakaian yang sobek. Sedikit saja dijahit mesti. Ya. Memakai pakaian yang tidak sewarna kanan dan kiri. Dulu malu. Dikira kain kurang. Dikira kurang kain. Tapi zaman sekarang pakaian sobek, celana sobek itu Masya Allah ngetren. Ya. Tidak hanya dipakai di pasar, di plaza, di kampus, bahkan di kantor orang-orang direktur sering pakai kaos jeans ya, sing sobek. Ini tren ya, yang katanya fashionable. Fashionable itu pakaian yang lagi ngetren lah bahasanya. Ya. Lagi ngetren. Ya apa kalau dari sudut pandang itu? Kalau yang namanya tren itu fashionable itu ya bahasanya hanya musim-musiman. Musim-musiman dan pantas-pantesan ngono lho. Kamu mungkin pantas pakai pakaian, pakai celana yang kanan kiri, yang kanan warna hijau, yang kiri warna merah atau warna putih sama merah kayak bendera. Mungkin pantas kalau dipakai karnaval.
Kayak karnaval pantas. Orang maklum. Waduh, tuh paling mau menampakkan bendera dengan pakai celana warna merah putih. Tuh. Tapi begitu kamu datang di acara-acara misalnya tahlilan, ya. Tahlilan atau acara mantenan, gawe pakaian abang putih kiwa tengen, ya. Terus misalnya pakai rumbai-rumbai seperti orang karnaval. Ya, orang akan mempertanyakan, oh gak runggon. Orang tidak tahu tempat. Oh ngene kok pakaian ngene lho, ngono lho. Masya Allah. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita normal-normal lain yang urip itu. Ya, termasuk cara berpakaian normal-normal saja. Ya, normal-normal saja. Lihat umumnya seperti apa. Loh, umumnya ya apa itu sing dilakoni. Ya. Allah, Masya Allah. Inilah ya, mungkin kajian hadis ini seperti itu. Saya mempersepsikan bahwa begitulah ya cara hidup menurut Islam itu, cara berpakaian kita itu yang normal saja. Ya. Wa'an ibnu Umar lan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mugi-mugi ridani sapa Allah maring Sayyidina Umar lan Abdullah bin Umar, ya. Ya. Kala cerita sapa sahabat Ibnu Umar, kala ngendika sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dalam hadis ya, dalam ilmunya ini kalau ada perawi di mana menyebutkan ibnun bapaknya, anake bapake, maka dungane kudu karo-karone sak anake sak bapak, siapa radhiyallahu anhuma. Ya ngono, karone. Karena adanya anak itu karena adanya bapak tersebut, adanya Abdullah karena adanya Umar. Tuh, ngono ya. Ini adab iki ya. Kala ngendika sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yang durullahu ila man jarra saubahu khuyala. Muttafaqun alaih. La yadurullahu ora bakal ningali, layang durullahu ora bakal ningali sapa Allah Gusti Allah ilaman maring wong jarra kang ndawakaken sapa man ndawakaken saubahu ing pakane wong ing pakane man khuyalaun hali sombong. Hali krana sombong. Hulayaan hali krana sombong. Allah tidak akan melihat seseorang, tidak dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan sama Allah nang dunyane sampai nang akhirate. Ya, artinya Allah tidak akan pernah memperhitungkan orang itu, rahmat-rahmate Gusti Allah tidak pernah diarahkan kepada orang tersebut. Diputus. Ya. Siapa orang tersebut? Orang yang mengenakan pakaian, yang memanjangkan kainnya sampai ngeleset. Jarra saubahu artinya yang melebihkan kainnya, ukuran pakaiannya karena sombong. Ya, karena zaman dulu kain itu barang mahal. Ya. Orang memiliki pakaian itu berarti memiliki satu identitas kemapanan. Semakin banyak kain yang dipakai, ya, maka itu menunjukkan semakin mapan ekonomi orang tersebut. No. Makanya nek cara saiki kain gak masalah, gelang, ya kalung emas, ya wong nek kepengin duduhno kemapanane mau kalungnya akeh-akehan kalung, ya. Banyak-banyakan gelang. Kadang gawe gelang mulai kelek sampai ya, sampai gelang kabeh, ya. Gawe kalung sak gulu dikek kalung kabeh sampai gak iso noleh. Ya Allah. Nek dulu pakaian. Ya.
Dulu pakaian. Kenapa dulu saya katakan dulu pakaian itu ukurannya kain. Ya, semakin kainnya panjang, semakin banyak mengenakan kain, maka dianggap semakin mapan. Tapi kalau sekarang kain jadi ukuran, enggak. Kenapa saya katakan enggak? Nyata-nyatanya sekarang orang yang kainnya yang tidak banyak kain, sekarang itu yang dianggap mewah. Ya, dianggap mewah malah ditiru wong akeh. Kalau nang mall, wong wedok sing gawe kain luwih ambek sing gawe kain kurang. Banyak mana? Sing mlaku-mlaku nang mall iku rata-rata wong wedok wong melarat kabeh. Orang miskin semua. Mlaku-mlaku nang mall, lha iku wong melarat kabeh. Lho kok iso melarat? Lah iya wong tuku kain wis gak kuat. Ya. Gawe klambi ya, gak iso nutupi keleke. Gawe kaos kotang nang mall. Wek tuku klambi gak kuat kotangan nang mall wong melarat. Ya wong melarat. Gawe rok ya ngono. Gawe kathok ya ngono. Hah? Kalau roke cekak-cekak, katen gawe rok gak kuat tuku kain, akhirnya gawe kathok cekak. Ya. Kalau ukurannya ini, kalau kita pakai ukuran lama bahwa kain itu identik dengan kemapanan. Dengan ngono wong saiki akeh sing melarat. Ya. Bahkan anak mahasiswi jalan-jalan di mall sing digawe kathoke anak adike sing isih TK. Ya. Adike sing isih TK kaos cekak digawe ya. Masyaallah. Masyaallah. Ah. Ya. Ini saya alami kapan hari itu. Saya alami kapan hari itu. Waktu saya keliling-keliling, satu saat saya ke di Thailand. Oh Thailand ya, Thailand. Tentang Thailand. Waktu itu karena dari keliling-keliling nanti pulangnya ke Indonesia lewat Thailand. Maka saya ketika di Thailand baru belonjo-belonjo. Saya maulah belanjakan anak saya. Belanjakno bojoku ya nang mall di daerah Pratuman, di daerah Bangkok itu banyak mall-mall besar-besar itu ya, akeh mall gede-gede. Wah, masyaallah. Itu bingung saya. Sak munu gedene sak kota, sak Bangkok itu sak Jakarta ya. Itu saya enggak menemukan pakaian yang cocok buat istri dan anak saya. Mall sak mono wae itu pakaian mini kabeh. Saya tanya ini ukuran siapa? Ini ukuran untuk orang kuliah, ini ukuran untuk orang umur 20. Ini pakaian itu masalah coba cekak bagaimana menenang kene pakaian arek SD TK. Lah ini untuk kelas berapa? Ini untuk 17, untuk orang umur 17 tahun. 17 tahun. Masya Allah, ini sama dengan pakaian di sana anak umur 7 tahun. Wah cekak-cekak kabeh. Lagi trennya, jadi golek rok gak ketemu. Ya, nyari rok gak ketemu. Golek celana wutuh ya gak ketemu. Celana wis suwek-suwek kabeh tok. Iku sak Bangkok. Ya Allah, pas lagi musim niku lagi musim pakaian cekak. Pakaian roknya kaosnya yang ngono kabeh. Suwek-suwek ya Allah. Dahane bojoku nggawe kaos suwek-suwek ngono ku ya Allah. So seneng sing delok. Masyaallah. Sing delok seneng Ya Allah kumat. Kumat iki aku Gusul iki bosulip kumat bojone dikai pakaian ngene ya Allah. Itu yang terjadi. Allah Masya Allah. Ini kalau kita belajar hadis, kita belajar konteksnya. Belajar konteksnya. Kalau kita melihat dari sisi, kalau pakaian yang zaman dulu berlakunya adalah kain yang menjadi ukuran, ya. Kalau sekarang lebih pada model. Ya, model. Modelnya apa pakaian ini sekarang itu lebih pada desain. Semakin orang bisa mendesain, membuat model, maka pakaian itu semakin mahal. Apalagi di situ ada nama desainernya. Desainernya.
Pasalnya sampai ku Surya pakai pakaian by Christian Dior, pakaiannya Dior, ada tulisannya Dior, ada tulisan Gucci. Boleh, Masya Allah, ya. Channel 5, ya. Pakaian sing ana tulisannya Channel ambek Gucci sing asli, ya. Roket dok, katok sempake dok, ya. Itu mungkin lebih mahal daripada pakaiannya Surya, sepatu, celana, sak klambi, sak kopiah, bahkan sak Surya sik luwih larang sempake Gucci. Kita menan. Ya. Lha sempak tok nek Gucci ngono tek ngomong 1.500.000. Sempak tok. Ya Allah. Dan Surya 1.500.000 wis sak lemari. Coba kan siapa? Allah, ya. Ini ukuran seperti itu. Lebih daripada semua itu, mau pakai ukuran zaman dulu atau zaman sekarang, ada landasannya. Ya, kamu pakai apa, pakaian macam apapun, kalau menurut Islam yang penting nutup aurat. Ya, yang penting nutup aurat. Dan jenis pakaianmu model apapun terserah, tapi yang penting jangan pakai ada kalimat khuyala. Khuyala. Apa khuyala? Sombong. Tuh. Awamun nggawe pakaian apa-apa model apa ae nek dilandasi karo sombong iki gak di gape karo Gusti Allah, gak diperhatekno karo Gusti Allah, bahkan dijodak karo Gusti Allah. Apa dijodak iku le? Apa dijodak itu? Gak diwawu. Allah tidak akan pernah memperhatikan orang tersebut kalau orang tersebut ketika berpakaian, ketika mengenakan pakaian onok sumbungi, landasane sombong. Sombong. Ya. Kepingin memakai sesuatu. Orang sekarang begitu. Tapi memang begitulah umumnya memang saiki. Gawe sarung itu bisa beda. Ya. Antara sarung satu dengan yang lainnya, biar tampak berbeda dengan yang lain, sarungnya mereknya diketokno tekok ngguri. Ya, diketokno nang ngguri. Jadi akhirnya memang harga memang berbeda, tapi karena menyebabkan sesuatu jadi sombong, maka gak delok Gusti Allah, ya. Gawe sarung BHS-nya diketok-ketokno. Diketok-ketokno. Tapi memang posisinya kita mau pakai sarung BHS, mau menyembunyikan BHS-nya ya susah. Karena pabriknya yang ngono. Diatur sing BHS ini tulisan tenunnya di belakang, nanti tulisan templeane nang ngarep. Tadi mau nek gawe ngarep guri ketok. Disingitno angel. Singitno angel. Ya. Saya sendiri kalau mau pakai pakaian gitu tak singitno kok angel iki apa carane ngono. Ini yang penting nang atimu gak ono sumbunge. Yang penting itu, ya. Memakai pakaian apapun, kalau di mana pakaian ketika kamu pakai, kamu ada rasa sombongnya, ini Gusti Allah muring-muring. Nah, dukai Gusti Allah, muring-muringi Gusti Allah dalam tahapan yang paling awal, yaitu apa? Allah tidak akan pernah memperhatikanmu. Tidak pernah memperhatikanmu. Jadi nikmat rahmati urip yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang hidup di muka bumi ini ditepis sama Allah, dialihkan ketika melihat orang-orang tersebut sombong. Sakjane sebenarnya kamu hari ini ketika berjalan-jalan, kamu akan menemukan banyak kenikmatan. Tapi karena kamu mengenakan pakaian dengan kesombongan landasannya, maka kamu jalan-jalanmu sepanjang pagi sampai sore gak ono ketemu nikmati. Napa? Melaku-melaku sakmene kok gak ono menghibur. Sebenarnya ada. Kok kamu tidak ketemu? Karena Allah menutupi hal-hal yang menyenangkan dari dirimu dengan kesombongan yang kau sandang. Jadi sumbunge wong. Sebab apa yang dipakai ini menghalangi kenikmatan rahmat tekok Gusti Allah. Oleh ya.
Jadi mari kita pahami hadis ini, silahkan memakai apa saja, yang penting sesuai dengan syariat dan jangan menempatkan pakaian itu ada kesombongan di dalamnya. Ya, aku gawe iki lah biar kelihatan lebih dari yang lain. Jangan. Ya, fungsinya kita fungsi pakai jas ini saya fungsikan. Ya. Kenapa saya fungsikan jas ini? Ya, karena ini hawanya adem, misalnya begitu. Hari ini agak dingin, saya pakaikan ini. Bukan mau pamer, tapi karena kesesuaian fungsi yang kita kenakan. Bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong. Ya. Jadi Gusti Allah tidak memperhatikan seseorang tersebut dengan segala kebutuhannya. Ya, la yang durullah. Inang dunya sampai akhirate. Ya, kepada seseorang yang memanjangkan kain pakaiannya dengan khuyala karena khuyala karena sombong. Ya. Masya Allah. Ya wis. Wa an Ibnu Umar nanti ki mau. Wa anhu lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah satamni Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi idza akala tatkala mangan sapa kira apabila engkau makan jikalau engkau mangan ya mangan nedo ya badok apa lagi? Deer ya, Madura apa deer? Nyekak, apa nyekak? Makan, nyekak, mangan, deer, badok, ya bahasanya ya. Apabila kamu makan, ya jikalau kamu makan, maka makanlah. Wal yakul, maka mangano sapa fatakul maka mangano sapa ahad biyaminihi kelawan tangan kanan ya wa idza syariban tatkala ngombe dan jikalau minum begitu juga kalau minum ya falyasrab biyamini maka minumlah dengan tangan kanan ya. Kenapa? Fa'innas syaitan, karena saat temani setan, karena sesungguhnya setan itu yakul mangan sapa setan, wa yasrabu dan ngombe sapa setan bisimalihi kelawan tangan kiwane. Ya. Akhrajahu Muslim. Kalau melihat hadis ini kalimatnya luar biasa diplomatis. Ya. Jadi Rasul tidak semata-mata jangan makan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Tidak begitu kalimatnya. Rasul menyampaikan kalau kamu makan, kalau kamu minum, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Kenapa? Karena setan itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri. Apa artinya? Artinya boleh. Ya, kalimat ini indah, diplomatis sekali. Nek awakmu gak kepingin karo setan, gak kepingin podo karo setan, ya ojo mangan karo tangan kiwa. Itu loh bahasanya. Seperti kalimat ini. Ini ya. Yang kencing di sini adalah monyet. Ya. Yang kencing di sini tidak ada yang kencing di sini kecuali monyet. Kalimat itu apa artinya? Artinya kalimat itu menyamakan sapa sing ngoyo nang kono padha karo kethek. Maka ketika orang membaca di dalam dirinya langsung pasti di dalam dirinya tidak ada keinginan untuk disamakan karo kethek. Tanpa dilarang, dia tidak mungkin kencing di situ. Kenapa? Karena dia sadar, nek ngoyo nang kene berarti padha karo kethek.
Ya. Ya, ini kalimat ini Masya Allah ya. Maksudnya Rasul itu cerdas, ya cerdas dalam menyampaikan sesuatu itu penuh dengan sesuatu yang indah. Ketika ati nglarang wong langsung itu, ya apa carane Mas selama ini dengan bahasa yang tidak menyinggung, ya, tapi mengena. Tidak menyinggung tapi mengena. Fajar, awakmu nek ngombe, nek mangan, gawe tangan tengen ae. Apa gak oleh ta? Oh, bukan gak oleh ngono. Loh, nanti ketika ditanyai mesti tanya Fajar, apa enggak boleh ta? Selain dengan tangan kanan? Bukan enggak boleh. Cuma setan itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri. Oh. Ini langsung nalarnya Fajar jalan. Oh, berarti aku nek mangan karo ngombe gawe tangan kiwa, berarti padha karo setan. Nah, indah ya. Kalimatnya indah banget. Menulis. Masya Allah. Makan dan minum dalam Islam ini jadi sunnah untuk mendahulukan yang kanan-kanan. Di dalam hal tidak hanya untuk makan dan minum, bahkan untuk menerima dan memberi, ini dalam adat yang baik itu dengan tangan kanan. Rasul mengajarkan, kalau kamu memberi, kenakan dirilah dengan tangan kanan. Ya. Nek bangsa kiwa-kiwa itu kerjaane setan, ngono lho. Ya. Kalau kamu memberi dengan tangan kiri, ini orang sing nerima itu ya mikir, wah, ya. Atau ketika kamu menerima sesuatu haruslah dengan tangan kanan. Selagi tangan-tanganmu gak ono udur apa-apa. Karena ini bisa berupa bentuk penghormatan. Nek awak pas dikei wong mbok tampa karo tangan kiwa, iki sing nrimo sing ngekeki mangkel. Oh, enggak kena wong iki. Dikei ditampa karo tangan kiwa. Ya. Ya, dari rangkaian hadis yang ada, kita bisa melihat bahwa Islam itu mensunahkan hal-hal yang kanan untuk kebaikan. Banyak hal ya, kebaikan. Buat memberi, buat menerima, ya, buat melakukan sesuatu yang baik-baik, ya. Buat makan, buat minum, ya, tangan kanan. Pakai jam tangan, pakai yang kanan. Ajar. Pakai jam, pakai cincin yang kanan. Karena jam dan cincin kayak jam nang kiwa. Gaya ali sebelah kiwa, padahal sing kiwa iki nganggo cewek. Nganggo cewek. Buat kamu cebok. Ya. Kamu makan tangan kanan, yang kanan lihat jam tangan kanan, ya. Kayak cincin yang kanan, jangan yang kiri. Kalau memang kamu niati sesuatu itu untuk kepentingan dan kebaikan, maka tempatnya di kanan. Menoleh, ya. Yo, nek wis tau ngaji ngene praktekno, ya. Pakai jam, pakai cincin, pakai gelang, sing tengen. Sing tengen, ya. Gunakan yang tangan, yang kanan-kanan sing tengen niku sing apik, ya. Menoleh. Masya Allah. Jadi Rasul menyampaikan demikian, ya. Wong nek gak kepingin dipadakno karo setan, iku ojo ngutamakno sing kiwa. Nek wong Islam itu biasa ngutamakno sing tengen buat semua kebaikan, ya. Semua kebaikan, makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan, ya. Terus pakai baju pakai tangan kanan, agalah sesuatu yang baik utamakan yang kanan, termasuk ketika sholat, di dalam shaf sholat, ini dulukan yang kanan dulu. Sing kanan penuhi dulu, seret, baru yang kiri diisi. Ya. Ini dalam shaf sholat pun, hitungannya kok ngono, kok imam dek langsung mengguri nang kanan, seret, sing kanan sih. Yang kanan. Ya, ini kelihatan sepele. Tapi ini pembeda antara kita, ya, orang muslim yang pernah ngaji dengan orang yang tidak pernah ngaji.
Pembeda. Wong nek tau ngaji mesti ngimani hadis ini. Maka dia akan memperlakukan hidupnya dengan cara yang Rasul sampaikan. Loh ngono lho, iki bedane wong sing tau ngaji karo gak ngaji. Ya. Itu beda, pembeda, kelihatan sederhana. Bahkan lebih jelas lagi, ini akan membedakan antara manusia yang beriman dengan yang tidak beriman. Dengono. Bahkan ini menjadi satu ciri khas yang khusus antara manusia dengan setan. Nek menungso sing bener, menungso sing sempurna, yaitu manusia yang beriman nang Gusti Allah, ya, yang waras, jasmani rohani, pasti mengutamakan kanan. Nek setan mesti kiwa. Lho ngono tok bahasane. Kalau kita mau kasar. Nek kalem kasar. Ya. Oh, ngono le. Masya Allah ya. Wa'an Amri bin Su'aib saking Amr bin Su'aib radhiyallahu an Amr bin Su'aib wan Amr bin Su'aib an abihi an jatihi, berarti hadis musalsal ya, riwayati sambung sinambung dari keturunan nasab bapak dari anak, dari bapak ke kakek, dari kakek ke bapak ke anak terus ya. Sanate sambung-sambung. Ya. Kala hadis wasiat carane ngono le, ya. Kalau dalam istilah hadis yang disampaikan secara sambung sinambung dari guru ke muridnya ini hadis musalsal. Hadis musalsal, ya. Ini sanate yang musalsal juga ini, sambung sinambung antara dari kakeknya ke orang tuanya ke anaknya nanti ke cucunya. Kala cerita sapa sahabat kalau sudah abihi, tapi pada zaman Rasul itu sudah banyak sahabat-sahabat itu sudah punya anak. Ya, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Cucu. Maka cucunya itu masih dihitung sahabat selama cucu itu hidup pada masa Rasul, itu hitungannya sahabat. Sahabat itu adalah orang yang hidup pada masa Rasul dan pernah melihat Rasul. Itu kategori sahabat. Ya, yang Islam, yang iman nang pada Rasul ya, pada masa itu dia sudah pernah hidup semasa dengan Rasul dan pernah melihat Rasul. Sahabat. Ya. Ada ketentuan pernah melihat Rasul. Kalau Uwais Al-Qarni termasuk sahabat atau bukan? Uwais Al-Qarni ini belum pernah ketemu Rasul, tapi hidup bersama Rasul. Pada masa Rasul. Belum pernah ketemu Rasul. Uwais Al-Qarni orang Yaman, Rasul di Madinah. Nah. Tapi Rasul sudah kenal ini. Dan Uwais menjadi penduduk dunia akhirat. Ya. Sampai yang namanya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar diamanai oleh Rasul untuk minta doa kepada yang namanya Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais sendiri tidak pernah ketemu Rasul. Apakah Uwais ini kategorinya sahabat atau bukan? Kan gitu. Kalau memang hidup pada masa Rasul tapi tidak pernah ketemu Rasul. Ya. Ini kenapa saya sampaikan? Ini nanti berkaitan dengan pemahaman kita dalam mempelajari ilmu hadis. Ini hadisnya tekok sopo dan larinya kemana ini ya? Ya. Harus ketok sanate hadis iki dari ini nanti akhirnya bisa menentukan hadis ini sahih atau tidak sahih, itu aku nunggu nanti. Ya. Ya. Kala cerita sapa Amr. Kala cerita sapa Amr bin Su'aib, berarti ini teko apa itu? Bapak sing jenenge Su'aib an abihi an jatihi. Ya, saka mbahe.
Kala ngendika sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul wasrab walbas watasaddaq fi ghairi sarfin wala mahilatin. Dah. Kul makano sira, makanlah kalian, dahara panjenengan, wasrab lan ngunjuk, minumlah kalian, bermakanlah dan minumlah, walbas dan berpakaianlah, watasaddaq dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin ing dalem tanpa boros, wala mahilatin lan tanpa sombong. Ya. Suk keterangane ya. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqatul Bukhari. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bissawab. Allahumma rfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yarfa'una warzuqna ilman yarfa'una wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala